Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah materi yang ke-16, materi yang terakhir dalam menjelaskan matan al-waraqat dalam ilmu usul fikih yang menggunakan konsep tasjil. Pembahasan ini berkaitan dengan al-ijtihad. Apakah ijtihad tersebut? Jadi di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-mufti wal mustafti, orang yang bisa berfatwa dan orang yang boleh meminta fatwa, kemudian mereka adalah para mujtahid, maka apakah ijtihad itu sendiri? Ijtihad adalah badlul wus'i fi bulughil gharadi, mengerahkan usaha. Jadi mengerahkan usaha mencari, menelaah, meneliti fi bulughil gharadi supaya dia bisa mencapai gharad tujuannya. Tujuannya adalah mengetahui ilmunya. Fal mujtahidu maka hukum mujtahid in kana kamilal alati fil ijtihad. Apabila dia memiliki alat-alat dalam ijtihad secara sempurna. Maksudnya sudah terpenuhi syarat-syarat ijtihad sebagaimana yang sudah dijelaskan pada materi yang telah berlalu, maka ada dua kemungkinan ijtihadnya. Kemungkinan yang pertama adalah ijtihad dalam al-furu', dalam masalah fikih, dalam masalah-masalah hukum yang menjadi area ijtihad. Atau yang kedua adalah mujtahidun fil usul. Kalau ini mujtahidun fil furu, mujtahidun fil usul. Nah, kalau ijtihadnya dalam furu, usul di sini maksudnya adalah akidah. Kalau ijtihadnya dalam furu, dalam masalah fikih, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan fa'in asoba, kalau dia berijtihad, fa'asoba, dan ijtihadnya itu benar, falahu ajroni. Maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala ijtihad, ini satu, lalu pahala dia sesuai dengan kebenaran, menepati kebenaran. Kebenaran maksudnya adalah sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, hukum yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tersebut. Maka dia mendapatkan dua pahala. Tapi kalau salah dia berijtihad dan ternyata salah ijtihadnya, maka dia masih tetap mendapatkan satu pahala, yaitu pahala karena dia berijtihad. Sebagian ulama yang lain mengatakan wa minhum man qala kullu mujtahidin fil furu'i musibun. Ada ulama yang mengatakan, ya sebagian para ulama usul fikih mengatakan siapapun yang berijtihad dalam furu', berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak qat'i, yang tidak diketahui dalil secara pasti dalam masalah tersebut, maka semuanya musibun. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ini pendapat yang kedua. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah beliau mengatakan wala yajuzu an yuqala kullu mujtahidin fil usulil kalamiyati musibun. Tidak boleh atau haram dikatakan bahwa setiap yang berijtihad dalam al-usulul kalamiyah, setiap yang berijtihad dalam masalah akidah ini semuanya benar. Itu tidak boleh mengatakan begitu. Beliau akan menyebutkan alasannya. Nah, penamaan al-usul al-kalamiyah ini penamaan oleh sebagian ulama ketika menyebut ilmu akidah. Walaupun tentu saja penamaan seperti ini kurang tepat ya. Yang lebih tepat adalah akidah. Karena akidah itu bukan ilmu kalam. Sebagian besar ulama mengharamkan atau mencela ilmu kalam. Ilmu kalam. Ya, jadi penamaannya yang lebih tepat adalah dalam akidah tidak bisa dikatakan bahwa semuanya benar. Karena dalam masalah akidah ini sesuatu yang qat'i, sesuatu yang pasti, ya. Hanya ada satu saja yang benar. Dan kalau dikatakan setiap yang berijtihad dalam masalah akidah itu benar, maka konsekuensinya adalah li'anna dzalika yuaddi, karena itu berkonsekuensi ila tas ila taswibi, kesalahan harokat, ila taswibi ahli dhalalah. Berkonsekuensi berarti kita membenarkan pendapatnya ahlu dhalalah, orang-orang yang tersesat, minan nasara. Jadi ada yang kurang. Ahlu dhalalati minan nasara, dari kalangan orang-orang Nasara, orang-orang Nasara yang berpendapat
Trinitas, Tuhan ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Nah, kalau kita mengatakan semua yang berpendapat dalam akidah itu benar, maka berarti kita membenarkan juga pendapatnya orang-orang Nasara. Dan juga membenarkan pendapatnya wal majus, orang-orang majusi yang mereka mengatakan ada dua unsur utama, ada dua asal utama untuk alam semesta ini. Ya, bermuara alam semesta ini kepada an-nuru wa zulma, cahaya dan kegelapan. Dan juga membenarkan, konsekuensinya membenarkan pendapatnya orang-orang al-kuffar yang mereka menolak tauhid, ya, orang-orang kafir musyrik yang tidak menerima tauhid dan tidak menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menolak diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sebagai orang kafir yang menolak eh, adanya hari kebangkitan, menolak adanya hari kebangkitan. Nah, kalau kita terima semua pendapat, semua yang berijtihad, dan kita anggap itu semuanya benar, maka otomatis kita harus menerima hal tersebut dan tentunya batil. Wal mulhidin, dan orang-orang mulhid. Mulhid adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyeleweng dari jalan Islam, ya, dari jalan yang benar, yang menyimpang dari Islam. Misalnya orang-orang mulhid adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Contohnya Allah itu bisa berbicara, Allah memiliki tangan, Allah turun ke langit dunia. Ya, orang-orang yang menafikan sifat Allah ini disebut dengan mulhidin. Kemudian menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, ini juga mulhid. Sehingga kesimpulannya, dalam furu masih ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ya yang benar hanya satu, dan ada yang mengatakan semuanya benar. Tetapi kalau pembahasannya dalam akidah, maka hanya satu yang benar. Tidak bisa berijtihad, kemudian kita katakan semuanya benar. Setelah itu beliau menyebutkan bahwasanya pendapat yang pertama dalam furu ini, yaitu ada yang salah dan ada yang benar, ini lebih kuat karena ada dalilnya. Dalilnya adalah wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Dalil pendapat yang mengatakan bahwa tidak semua yang berijtihad dalam furu' itu benar. Dalilnya adalah hadis. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran." Siapa yang berijtihad lalu dia benar ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Dan siapa yang berijtihad lalu dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Tentu saja ini berijtihad dalam kondisi dia sudah memiliki alat-alat ijtihad, sudah terpenuhi syarat-syarat ijtihad. Tetapi kalau ada orang yang berijtihad padahal dia tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad, dia adalah orang awam, kemudian memaksakan diri untuk berijtihad, atau dia masih belum memiliki alat-alatnya secara sempurna, memaksakan diri berijtihad, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia terhitung salah walaupun seandainya ternyata itu benar. Ini adalah dalilnya. Segi pendalilannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajhud dalalah, segi pendalilan dari hadis ini, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam khatta al mujtahida taratan wa sawwabahu ukhra. Terkadang menyalahkan mujtahid. Jadi ada mujtahid yang salah, berarti tidak semuanya benar. Wa sawwabahu ukhra. Terkadang beliau menyebutkan ada yang benar. Jadi dalam furu juga sama. Ada yang benar dan ada yang salah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Bukhari, idza jitahadal hakimu fahakama fa asaba falahu ajran wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun. Itu lafaz Bukhari. Adapun lafaz ini lafaznya Imam Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, tamma bihamdillah. Telah sempurna segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian ini adalah materi yang terakhir dan sudah sempurna lengkap penjelasan tentang matan al-waraqat. Semoga yang kita usahakan ini diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan
memberikan manfaat pada ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.